Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok 3 tentang matkul makroekonomi, yaitu siklus bisnis. Saya di sini akan menjelaskan laporan tentang siklus bisnis di sini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang landasan teori tentang siklus bisnis, yaitu A. Pengertian siklus ekonomi atau siklus bisnis, yaitu gelombang turun naiknya kegiatan perekonomian suatu negara. Gelombang kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah produk nasional, perkembangan harga, serta perkembangan kesempatan kerja. Siklus ekonomi yang disebut juga kunjungan mempunyai gelombang naik turun dan terjadinya berulang-ulang. Berdasarkan namanya siklus berlangsung, ada siklus yang berjangka waktu pendek, bulanan atau tahunan, jangka panjang belasan tahun, dan jangka waktu sangat panjang puluhan tahun. B. Tahapan fase siklus bisnis. 1. Fase expansion. Terdapat dua kondisi ekonomi dalam fase ini, yaitu A. Recovery, merupakan fase pemulihan ekonomi atau perekonomian bangkit kembali atau revival. Pada fase ini, pertumbuhan ekonomi terlihat mulai bergerak naik yang ditandai dengan 1. Adanya gerakan peningkatan produk nasional. Kesempatan kerja mulai meningkat. Upah cenderung mengalami kenaikan. Keuntungan perusahaan mulai mengalami peningkatan. 2. Prosperity, merupakan fase di mana perekonomian mencapai kemakmuran. Di negara yang mengalami kemakmuran ditandai dengan tingkatan upah dan kesempatan kerja pada berada dalam kondisi ideal. 2. Pertumbuhan ekonomi disebut mencapai boom apabila kegiatan ekonomi meningkat dengan pesat. 2. Fase contraction. Terdapat pula kondisi ekonomi pada fase ini, yaitu recession, merupakan fase perekonomian yang sedang mengalami kemunduran. Laju pertumbuhan ekonomi turun ditandai dengan nilai produk nasional atau GNP yang semakin rendah, tingkat upah dan kesempatan kerja menurun, keuntungan perusahaan mengalami kemerosotan. B. Depression, merupakan fase di mana perekonomian mengalami krisis. Adapun gambaran siklus ekonomi yang memperlihatkan gelombang naik turunnya kegiatan perekonomi. Di sini saya akan memperlihatkan gambaran tentang siklus ekonomi yang memperlihatkan gelombang naik ini cukup. Dan penjelasan yaitu durasi siklus, faktor yang mempengaruhinya. Durasi atau rentang waktu yang dibutuhkan dalam gerakan satu siklus telah lama menjadi pengamatan para ahli ekonomi. Mereka menemukan beberapa variasi siklus. 1. Siklus jangka pendek. B. Siklus jangka menengah.
Siklus jangka panjang. Sudah. C. Teori siklus bisnis. Teori yang berkaitan dengan siklus bisnis dikemukakan oleh Samuelson. Menurut pandangannya, siklus bisnis terjadi sebagai akibat dari pergeseran permintaan atau agregat. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya siklus bisnis yang dapat dijelaskan melalui gambar ini. Ini sudah. Dan D. Siklus ekonomi, kesempatan kerja dan inflasi. Siklus ekonomi dan kesempatan kerja berhubungan positif. Jangka pendek, siklus ekonomi, kesempatan kerja, tingkat pengangguran. Asumsi teknologi konstan, barang modal tetap dan tenaga kerja adalah variabel yang berubah. Jika output real kurang atau output natural, tingkat pengangguran meningkat lebih tingkat pengangguran natural dan sebaliknya. Jika output real sama output natural, tingkat pengangguran meningkat sama tingkat pengangguran natural. Siklus ekonomi dan inflasi. Jika output real kurang atau output natural, inflasi dan sebaliknya. Pengelolaan siklus ekonomi. Untuk menekan dampak negatif dari siklus ekonomi, maka diperlukan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang di bidang moneter dan fiskal. A. Kebijakan jangka pendek. Target utama mengatasi output gap untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran. Agregat jangka pendek, stimulasi permintaan. B. Kebijakan jangka pendek. Target utama mencapai pertumbuhan yang tinggi dan memperkecil simpangan pertumbuhan ekonomi untuk stimulasi penawaran. F. Dasar teori tentang kebijakan pengelolaan siklus bisnis. 1. Teori klasik dan pengikutnya. Saya akan mempersingkat penjelasan dari teori ini. Dalam pengelolaan siklus bisnis, kaum klasik yang kemudian berpendapat bahwa kebijakan moneter lebih efektif mempengaruhi kegiatan ekonomi, terutama dalam upaya pengendalian inflasi. Fungsi permintaan uang hanya terbatas pada alat transaksi saja. Permintaan uang akan berubah jika terjadi perubahan pendapatan, namun karena uang hanya digunakan untuk transaksi, maka permintaan uang tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan tingkat bunga. Teori klasik kemudian berkembang memiliki pengikut yang kemudian disebut teori kuantitas modern. Dari sisi fiskal, kaum klasik, pengikutnya kaum moneteris mempercayai bahwa mekanisme pasar akan bekerja dalam mencapai keseimbangan ekonomi tanpa harus ada campur tangan pemerintah. Kebijakan fiskal hanya menimbulkan apa yang disebut crowding out, di mana kenaikan pengeluaran pemerintah akan mendorong tingkat bunga naik sehingga akan menghambat investasi swasta. 2. Teori Keynes dan pengikutnya. Pada tahun 1936 telah memberikan pemikiran ekonomi baru tentang keharusan adanya campur tangan pemerintah dan perekonomian. Keynes berpendapat tentang keharusan adanya peran pemerintah dalam perekonomian
Pemerintah tidak saja berfungsi sebagai pemungut pajak dan menjaga keamanan, tetapi lebih dari itu, mereka memiliki fungsi intervensi dan regulasi. Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif dengan menambah defisit anggaran dengan cara pembiayaan apapun hasilnya akan tetap ekspansif. Pembiayaan dengan pencetakan uang lebih efektif dibanding dengan penjualan obligasi, dan efek yang paling kecil adalah dengan kenaikan pajak, namun dengan cara apapun efeknya tetap positif. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi output, hanya saja pengaruhnya bersifat tidak langsung atau disebut mekanisme transmisi. Keynes menekankan adanya tambahan motif permintaan uang, yaitu motif memegang uang untuk berspekulasi. Dalam perkembangan teori, Keynes memiliki pengikut yang disebut dengan teori permintaan uang setelah Keynes, di mana pengikut aliran ini disebut fiskalis. Aliran permintaan uang setelah Keynes dipelopori oleh Profesor James Tobin dan Prof. William Baumol. Aliran ini meyakini bahwa uang hanya merupakan suatu aktiva keuangan di antara banyak aktiva lainnya. Untuk mencapai stabilitas ekonomi, penggunaan kebijaksanaan fiskal lebih ampuh dibandingkan dengan kebijaksanaan moneter karena pengaruhnya bersifat langsung. Tiga teori sintetis atau klasik Keynesian. Teori sintetis klasik atau Keynesian merupakan gabungan antara teori klasik dan teori Keynes yang dikembangkan oleh John Hicks. John Hicks menjelaskan tentang tingkat bunga keseimbangan umum yang menghubungkan antara pasar barang dan pasar uang. Pada pasar barang, analisis diawali dengan adanya hubungan negatif antara investasi dengan tingkat bunga. Klasik meyakini bahwa investasi sama nilainya dengan jumlah tabungan yang ada di masyarakat, di mana tabungan ini dipengaruhi oleh pendapatan. Jika ketiga hal diderivasi, maka akan membentuk kurva IS, yaitu kurva hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan di pasar barang. Kurva IS memiliki slope yang negatif, di mana tingkat bunga dan pendapatan memiliki hubungan yang negatif, yang berarti jika tingkat bunga pasar barang meningkat, maka pendapatan akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penurunan investasi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini satu kegiatan ekonomi dua sektor. Kegiatan ekonomi dua sektor hanya melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Adapun corak kegiatan ekonomi subsistem, saya akan menjelaskan sedikit. Dalam corak kegiatan ekonomi subsistem, penerimaan pendapatan, dalam hal ini rumah tangga, tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal. B. Corak perekonomian modern. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada pengusaha yang akan menggunakannya untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Dua kegiatan ekonomi tiga sektor.
Dalam kegiatan ekonomi tiga sektor, pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat selain dari rumah tangga dan perusahaan diperlihatkan juga peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan perekonomian. Tiga kegiatan ekonomi empat sektor. Kegiatan ekonomi empat sektor disebut perekonomian terbuka karena kegiatan ini hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Saya di sini akan menjelaskan metode pengambilan datanya, yaitu 1. Sumber data. Data adalah segala keterangan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Di sini ada data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Hasil penelitian di sini saya mengambil sumber datanya itu data yang digunakan dalam penelitian saya adalah PDB retrieval atau harga konstan tahun 2000, menulis melakukan rebasing penentuan tahun dasar tertentu dengan harga pada tahun 2000 sebagai tahun dasar karena pada data PDB dari tahun 1993 sampai 2014 menggunakan tahun dasar 1993, 2000 dan 2014. Di sini saya akan menunjukkan sedikit. Ini saya akan Kedua, pemeriksaan musiman. Musiman di sini 1. Melakukan pemeriksaan apakah ada tidak efeknya sama dengan menggunakan Belbis ballot. Sini saya akan memperlihatkan bentuk tabel di sini. Sini. Sudah. C. Untuk arti jika selisih rata-rata count terhadap grand average sama dengan 0, maka pada triwulan tersebut tidak ada efek musiman untuk multiplikatif. Jika rasio rata-rata count terhadap grand average sama dengan 1, maka pada triwulan tersebut tidak ada efek musiman. Penentuan durasi siklus. 1. Jika pada plot komponen siklus terdapat pola yang teratur periodik, maka durasi dapat dilihat dari titik-titik puncak signifikan pada plot spektrum sampel yang terletak
4. Pada titik frekuensi B. Jika pada komponen siklus terdapat pola yang tidak berakhir, adalah spektrum sampel dan plot. Di sini saya akan memperlihatkan tabel lagi, yaitu saya akan menjelaskan di sini. Tabel menunjukkan adanya efek musiman sehingga untuk keperluan proses unsur musiman pada data pada periode tersebut harus dihilangkan. Pertanyaan yang timbul berikutnya adalah menghilangkan efek musiman secara aditif atau multiplikatif. Di sini saya juga akan memperlihatkan diagramnya, yaitu sini. Sudah. Dan sini saya akan menjelaskan pembahasan. Selain itu, diketahuinya durasi siklus bisnis, pemerintah dapat menyusun rencana kebijakan kontrasilikal dalam periode siklus guna menstabilkan siklus bisnis. Bandingkan selama tahun 2000 sampai 2009 yang secara empiris menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah Indonesia cenderung bersifat prosiklikal, memperkuat siklus. Dalam kondisi ekspansi, pemerintah harus memperlambat aktivitas ekonomi agar perekonomian tidak overheating yang dapat menimbulkan peningkatan inflasi yang drastis dengan kebijakan moneter, fiskal maupun kombinasi dari keduanya melalui kebijakan moneter, fiskal maupun kombinasi dari keduanya melalui kebijakan moneter. Perekonomian yang overheating dapat diatasi dengan menekan jumlah uang beredar melalui kenaikan suku bunga. Di sisi fiskal, pemerintah dapat menurunkan belanja negara atau menaikkan pajak. Jika perekonomian dalam resesi, pemerintah dan otoritas moneter dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui paket kebijakan moneter dan fiskal. Melalui kebijakan moneter, kondisi resesi dapat diantisipasi dengan menurunkan tingkat suku bunga, sehingga jumlah uang beredar dalam masyarakat meningkat, dan penguatan sistem perbankan melalui penguatan pengaturan, pemantapan sistem pengawasan bank, penataan kembali tingkat kompetisi industri, perbankan serta pendalaman pasar keuangan. Dari sisi fiskal, meningkatkan belanja negara melalui peningkatan gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur padat karya, sehingga meminimalisir pengangguran
Kemudian dalam rangka penguatan daya tahan dan daya saing usaha pemerintah dapat menurunkan tarif pajak dan kepabeanan sehingga dapat menjaga kelangsungan produksi, sehingga risiko PHK dapat diminimalkan juga. Kesimpulan dari laporan ini yaitu siklus bisnis Indonesia bukan merupakan pure periodik komponen dan bersifat recurrent but not periodic. Hal ini diindikasikan dari plot komponen siklus tidak ada pola reguler dalam interval waktu yang tetap, dan dari plot spektrumnya terdapat 4 titik puncak dominan yang menunjukkan adanya komponen sinusoidal dengan karakteristik bervariasi. Siklus ekonomi adalah merupakan fluktuasi atau pasang surut ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, inflasi, dan kesempatan kerja yang ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Durasi siklus tersebut dapat digunakan sebagai isolasi dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menyiapkan semacam sistem pencegahan dini sebagai antisipasi terhadap peristiwa yang berpengaruh negatif pada perekonomian. Sekian penjelasan saya dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf, dan kami sedikit kurang memaksimalkan presentasi ini. Saya minta maaf apabila ada yang kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.